Sekarang masuk ke firman ya. Iya, Bang. Baik, soalnya tadi kedengarannya putus-putus. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur karena anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami yang manusia berdosa, yang layak untuk binasa, tetapi telah Engkau kasihi. Dan bukti dari kasih-Mu adalah Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Darahnya telah tercurah bagi kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga sampai pada hari ini kami boleh menjadi umat yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian, pengagungan, penyembahan kami, bahkan persembahan hidup kami. Jikalau di masa muda ini kami boleh mengabdikan diri untuk memuridkan beberapa orang yang kelak atau yang sedang Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi murid Kristus yang dewasa, yang misional, yang boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, kami tidak sanggup melakukannya jikalau kuasa Allah tidak menguasai kami. Jikalau kasih Kristus tidak memenuhi kami. Karena itu biarlah kiranya ya Tuhan, akan kuasa Injil yang telah mengubahkan hidup kami, mengubahkan kami, menguasai kami sedemikian rupa, supaya kami pun akhirnya boleh memberi diri untuk melayani Tuhan bagi generasi ini. Kami berdoa untuk training kami selama beberapa hari ke depan. Waktu yang ada, boleh kami persembahkan kepadamu. Kami boleh memberikan hati, pikiran, perhatian kami kepadamu Tuhan. Dan kami diberikan hati seorang murid untuk kami boleh belajar daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ajarlah kami, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, maaf karena tadi saya nggak begitu dengar ya, karena pujian yang kedua setelah MC kasih perenungan tuh agak putus-putus. Mungkin teman-teman suara saya terdengar jelas? Jelas, Terdengar Bang. jelas ya? Jelas. Oh puji Tuhan, oke saya akan tampilkan screen. Nama saya Riko, saya alumni Fakultas Hukum UKI. Saya alumni STT Reform Indonesia, dan sekarang saya sudah balik lagi melayani di Perkantas sebagai staf siswa. Tapi saya bersyukur kalau saya boleh dapat kesempatan untuk melayani kampus, karena disitulah Tuhan membentuk saya, mempertobatkan saya, dan memanggil saya untuk melayani kaum intelektual, khususnya siswa dan mahasiswa Kristen. Nah, bersyukur kalau bisa kenalan dengan kamu. Saya uh, dari GPIB, saya sudah menikah, tinggal di Jakarta Pusat, Pramuka, Rawasari. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Oke, saya akan host disable and the screen sharing. Oke, apakah saya bisa sharing screen? Belum kelihatan ya? Belum, Bang. Oke, karena hostnya itu menonaktifkan ini share screen. Apakah boleh di enable? Oke, baik. Thank you. Oke, apakah sudah terlihat? Build from basic. Ya, inilah tema kita yang pertama, teman-teman. Build from basic. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Kenapa sesi ini dianggap penting oleh pengurus? Karena memang tidak banyak, teman-teman, orang-orang Kristen yang itu kokoh sampai pada akhirnya. Terlalu banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan imannya oleh karena kenikmatan dunia, karena godaan-godaan yang ada, sehingga dia kehilangan keyakinan yang kokoh
bahwa Injil sanggup menyelamatkan orang dan mengubahkan orang termasuk dirinya. Tidak sedikit orang Kristen yang nggak lagi punya kekuatan dan keberanian untuk mengatakan seperti Rasul Paulus, I believe that God for salvation to everyone who believes. Nah, Paulus punya alasan kuat untuk mengatakan begitu karena dia mengalami sendiri sebagai orang yang tadinya paling tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang ganas, yang sangat giat membenci Tuhan dan menganiaya serta membunuh orang-orang Kristen. Jadi Paulus sebetulnya nggak ada bedanya dengan ISIS atau kaum radikalis yang rela mati demi membunuhi banyak orang Kristen. Tetapi kok dia bisa menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, bahkan memberikan seluruh hidupnya bagi pemberitaan Injil. Itulah kuasa Injil. Makanya teman-teman, ini perkenalan singkat ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di Roma 1 ayat 16 sampai 17, oke, dalam kondisi mic yang di mute ya, saya akan membaca untuk teman-teman. Tapi saya mengundang teman-teman untuk membaca ayat ini bersama-sama, supaya ini pun juga menjadi dasar keyakinan kita yang kokoh. Mari kita membaca Roma 1 16 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya atau di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Guys, ayat ini terkenal banget. Kenapa? Kalau kita lihat ya dari sisi sejarah, kita ingat seorang tokoh reformasi yang namanya Martin Luther. Dia hidup di abad 16. Ini seorang rohaniwan, seorang imam dari gereja yang berusaha berbuat baik semampu dia. Tapi dia tidak pernah merasa tenang, tidak pernah memiliki kepastian tentang keselamatannya. Banyak tradisi menceritakan bahwa Martin Luther ini begitu sering minta ampun dosa-dosanya di depan imam seniornya. Sampai seniornya ini pernah ngomong begini, Luther, kalau kamu mau minta ampun, kalau kamu ingin mengaku dosa, pastikan kamu melakukan dosa yang serius. Soalnya dosanya itu nggak ada yang serius. Tetapi Luther sadar bahwa dia berdosa terus-menerus. Banyak perintah di dalam Alkitab yang dia tidak lakukan. Dia sadar betul kekudusan Allah, keberdosaan manusia. Tapi dia nggak pernah merasa tenang dengan keselamatannya, sehingga dia sering datang kepada seniornya untuk mengaku dosa. Lalu dinyatakan bahwa dia diampuni. Nggak berapa saat, datang lagi. Sampai akhirnya Luther belajar sendirian di ruang belajarnya. Lalu dia membaca Roma 1 ayat 16-17 ini. Dan dia mengetahui bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Itu berarti pembenaran itu terjadi oleh karena iman. Nah, ini satu bahasa teologis yang mungkin kamu nggak mengerti begitu ya. Seperti kita membaca tulisan Paulus itu seolah-olah kita itu dibawa kepada satu alam teologis yang mengawang-awang begitu. Tetapi dari sisi teologis kita bisa memahami bahwa kamu dan saya itu bisa dibenarkan oleh karena iman. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebaikanmu. Kalau kamu dan saya bisa ada di dalam room chat, di dalam Zoom meeting ini, dalam room ini, untuk apa? Untuk kita sama-sama dipertajam akan panggilan kita memuridkan. Untuk kita sama-sama diteguhkan sebagai calon-calon pembuat murid di generasi ini. Di kondisi yang tidak mudah ini. Memuridkan mereka yang adalah generasi
Z atau generasi Alpha yang mungkin tidak punya kepedulian terhadap Injil atau hal-hal rohani di masa pandemi yang menyulitkan ini. Bagaimana mungkin kamu ada di sini jikalau kamu bukan orang-orang yang dibenarkan? Oleh karena apa? Oleh karena iman. Dan ayat ini merupakan jantung atau the heart of the epistle of Romans. Jadi kalau kamu ingin tahu surat Roma itu ngomong apa, ayat ini adalah jawabannya. Bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Makanya saya senang juga ya kalau pengurus mengawali tema kita di training ini dengan build from basic. Karena Injil adalah dasar yang kokoh. Nah, kalau kita lihat ya, bagian kita yang kita bahas pada hari ini cukup simple. Ya, dari segi outline cuma 2 poin. Ayat 16 bicara tentang keyakinan Paulus tentang Injil. Ayat yang kedua, ya bagian yang kedua, itu bicara tentang alasan dari keyakinan Paulus terhadap Injil. Nah, kita bicara dulu yang pertama. Ayat 16 Rasul Paulus mengatakan, aku tidak malu oleh karena Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, kata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh itu tentu berkaitan dengan perikop di atasnya atau ayat di atasnya. Kata sebab adalah kata sambung dan ini berarti alasan. Yang di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan atau ditulis sebab aku tidak malu karena Injil. Oke, saya ulangi ya. Kata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, sebetulnya dalam bahasa aslinya itu adalah sebab aku tidak malu terhadap Injil. Kenapa? Kalau kita lihat di ayat 15, Rasul Paulus ingin sekali untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Rasul Paulus belum pernah ke Roma. Rasul Paulus juga tidak mendirikan jemaat atau gereja di Roma. Tetapi Rasul Paulus mendengar bahwa di Roma ada gereja, ada jemaat yang dibangun. Dan Rasul Paulus ingin sekali untuk memberitakan Injil kepada gereja di Roma. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua orang-orang Kristen yang Tuhan percayakan kepada kita, yang label agamanya Kristen, itu sudah menerima Injil. Karena bisa jadi mereka itu menjadi Kristen karena mereka lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Mereka menjadi Kristen karena mungkin mereka ada di tengah komunitas gereja yang mau nggak mau membuat mereka itu mengalami pertumbuhan sebagai orang Kristen. Mulai dari sekolah minggu, remaja, lalu sekarang menjadi pemuda. Menjadi orang Kristen. Dan kita juga mengenal istilah Kristen KTP. Agamanya Kristen, tapi kelakuannya belum tentu seperti Kristus. Nah, orang-orang seperti ini penting sekali untuk mendengar Injil yang sejati. Itulah sebabnya Rasul Paulus ingin untuk memberitakan Injil kepada mereka yang ada di Roma. Apa alasannya? Kita bisa mundur ke ayat 14. Karena aku berhutang. Hutang apa? Hutang uang? Atau hutang harta? Atau gadai? Atau apa? Rasul Paulus berhutang kepada orang Yunani maupun kepada bukan Yunani, dalam hal ini berarti orang Yahudi, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Hutang apa, teman-teman? Kaitkan dengan ayat 15. Dia ingin memberitakan Injil kepada mereka yang di Roma. Rasa berhutang akan Injil. Apakah kamu dan saya punya rasa berhutang itu? Siapa kamu?
Kamu adalah orang-orang yang mendapatkan belas kasihan Allah, yang menerima Injil di awal pertobatanmu. Injil juga yang telah mengubahkan hidupmu. Injil juga yang telah memperlengkapi kamu dengan pengenalan yang benar dan sejati tentang siapa Allah, siapa Yesus Kristus, siapa Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kamu. Injil juga yang telah mengubahkan kamu dan yang dengan kuasanya mematikan segala dosa-dosa dan kehidupan lama. Apakah kamu memiliki perasaan berhutang kepada mereka yang belum mendengar? Apakah kamu punya rasa berhutang seperti ini? Nah, itu makanya kita bisa mengerti bahwa kerinduan untuk memberitakan Injil, rasa berhutang kepada mereka yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Kata terpelajar tentunya mengingatkan kepada kita akan kaum intelektual, mahasiswa. Apakah kamu punya rasa berhutang kepada mahasiswa? Itulah yang membuat Rasul Paulus tidak malu oleh karena Injil. Dan rasa malu itu makin besar kalau kita ada di kota besar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa betul ada kemungkinan orang Kristen malu terhadap Injil? Kamu pernah nggak malu karena Injil? Ini aneh sekali ya teman-teman ya. Karena sebetulnya kalau kita mau renungkan, pikirkan, memberitakan Injil itu gampang sekali teman-teman. Ada cerita ya seorang asisten rumah tangga yang sudah 1 tahun bekerja di satu rumah. Majikannya perempuan ya. Nah sekali waktu setelah 1 tahun dia bekerja di rumah itu, lalu dia bilang sama nyonyanya, Bu, saya mau keluar. Aduh kan kenapa? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mau keluar. Saya sebetulnya ingin tahu agama Kristen itu apa. Kok orang pintar, orang kaya, orang baik seperti ibu ini mau jadi orang Kristen. Makanya saya kerja sama ibu 1 tahun. Tapi sekarang saya mau pindah Bu ke depan. Kenapa? Karena di depan itu ibu itu agamanya Buddhis. Tapi dia baik sama saya. Kadang-kadang dia kasih makanan untuk saya. Dia menyapa saya. Dia sering tersenyum kepada saya. Jadi saya pengen tahu apakah agama Buddha lebih baik. Lalu ibunya nyonyanya ngomong begini. Loh, kenapa nggak ngomong dari dulu? Kenapa? Karena majikannya itu terkenal cerewet, tukang ngomel, tukang bentak-bentak. Jadi jangan kita pikir bahwa dunia itu tidak melihat kita. Dunia itu tidak memperhatikan kita. Kenapa? Karena bicara tentang penginjilan, penginjilan itu bukan sekedar verbal, tetapi juga non-verbal. Nah, balik lagi ya. Kenapa kita bisa malu terhadap Injil? Kenapa kita bisa keluh lidah kita ketika kita mau PI? Kenapa? Kenapa kita takut? Padahal Tuhan Yesus sering mengatakan begini, misalnya dalam Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu. Karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikatnya yang kudus. Dan Paulus pun juga menyatakan kepada anak kelompok kecilnya, Timotius, yang juga rada-rada pemalu.
Dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tidak usah malu, berterus terang memberitakan kebenaran itu. Nah, jadi aneh sekali, teman-teman. Injil itu mudah sekali untuk diberitakan. Tetapi ada bahkan asisten rumah tanggamu yang sudah bekerja di keluargamu lebih dari 10 tahun, 20 tahun, tapi mungkin belum pernah satu kali pun kamu panggil dia. Mas, ini mas, kita makan sama-sama. Mbak, sini, yuk kita minum teh. Sini, saya bikinin teh. Kamu duduk sama aku. Kita ngobrol-ngobrol. Gimana kamu kerja di sini? Enak? Kamu senang? Kamu betah? Ya, kita juga senang kamu ada di sini. Aku pengen sekali cerita tentang Gusti Yesus sama kamu. Boleh nggak? Aku cerita tentang dia. Jadi sederhana. Kenapa takut? Kenapa kita keluh pada saat kita harus memberitakan Injil? Apakah kamu tidak punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu juga sanggup menyelamatkan dia? Atau kamu terlalu takut untuk menceritakan tentang kebenaran dengan terus terang? Padahal kalau ngomongin tentang duit, ngomongin tentang politik, ngomongin tentang resep makanan, atau ngomongin kuliner dan sebagainya, itu kita bisa ngomong dari A sampai Z. Nah, Rasul Paulus boleh menyatakan kepada kita pada hari ini bahwa aku tidak malu oleh karena Injil. Jadi yang pertama teman-teman, sebelum kamu dan saya memuridkan mereka yang Tuhan percayakan kepada kita, miliki kerinduan untuk beritakan Injil. Miliki rasa berhutang untuk menyampaikan Injil kepada mereka yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan gak banyak yang Tuhan percayakan kepadamu. Mungkin cuma 3, 4, atau 5 orang. 7 paling banyak. 7 udah kebanyakan. 5, 6 orang yang Tuhan percayakan kepadamu paling banyak. Memang mereka nanti akan mungkin ada KKR online, mungkin ada retret penginjilan online mungkin di kampus. Penginjilan dilakukan di sana. Mungkin ada PA online tentang Injil, PI online, dan sebagainya. Tetapi sebagai PKK kamu perlu untuk memiliki keyakinan yang kokoh atau punya keberanian dan tidak malu dalam memberitakan Injil. Nah, kenapa ya kita tidak perlu malu tentang Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ya, ayat 17. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi keberanian itu atau tidak malu karena Injil itu terletak bukan pada diri Paulus. Bukan terletak pada kepribadiannya. Memang Rasul Paulus dikenal sebagai orang yang ambisius, orang yang kalau karakter tuh kita bilangnya koleris, ya, berorientasi visi, orang yang sarkastik juga, ngomong terus terang, dia nggak pernah ngomong di belakang-belakang. Dia adalah orang yang straight to the point. Dia orang yang berani, dia menerobos seperti bulldozer semua halangan-halangan yang ada. Tapi itu keberanian itu bukan terletak pada dirinya, bro, sis. Keberanian itu terletak pada Injil itu sendiri. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, kata kekuatan itu berasal dari kata
dunamis. Ingat kata dunamis? Ya, kita seringkali ingat kata dinamis. Ya, tetapi kata dunamis itu adalah akar kata dari kata dunamit. Kalau dunamit kamu nggak ngerti, tapi kalau dinamit kamu ngerti. Dinamit yang sanggup merobohkan gedung paling tinggi, bahkan sampai pondasi, sampai akar-akar gedung itu. Jadi teman-teman yang terkasih, Injil adalah dinamit Allah yang sanggup membongkar semua konsep-konsep manusia yang keliru tentang Allah. Semua konsep yang keliru tentang kehidupan, tentang dosa, dan sebagainya. Sehingga itu menjadi dasar atau menjadi keyakinan yang kokoh bagi dia untuk memberitakan Injil. God bless you. Ada yang bersin ya? Bahkan, teman-teman, Rasul Paulus itu tidak mengatakan Injil itu berisi kekuatan Allah. Atau Injil itu mengandung kekuatan Allah. Tidak. Rasul Paulus tidak berkata Injil adalah tentang kekuatan Allah. Padahal Injil itu kabar baik ya. Tapi bagi Paulus, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi teman-teman, efektivitas penginjilan itu tidak terletak pada cara atau siapa yang menyampaikan Injil itu, tetapi terletak pada Injil itu sendiri. Jadi Injil bukan sekedar informasi. Ingat ya, Injil bukan sekedar doktrin, pengetahuan, kristologi, ya, doktrin tentang Kristus, manusia dan dosa, doktrin tentang soteriologi, keselamatan. Injil bukan informasi. Bahkan Injil bukan sekedar inspirasi. Kata-kata yang indah yang diberikan, Allah mengasihimu, Yesus adalah sahabatmu, bukan. Tetapi Injil adalah transformasi. Dinamit Allah yang sanggup untuk mentransformasi, mengubah manusia. Kita harus ingat ya, bahwa persoalan manusia itu bukan soal ketidaktahuan. Kalau soal ketidaktahuan, maka solusinya adalah informasi. Tetapi persoalan manusia adalah dosa, sehingga solusinya adalah transformasi. Manusia yang dibelenggu dosa perlu untuk dilepaskan. Coba kamu pikirkan, bayangkan. Calon akak kamu adalah orang-orang Kristen. Tapi orang-orang Kristen yang punya tipe-tipe, ya. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mungkin di antara mereka rajin ke gereja. Tapi sebagian nggak pernah ke gereja. Yang rajin ke gereja bisa jadi kebanyakan adalah mereka yang puas hanya dengan rajin ke gereja. Puas karena mereka adalah orang Kristen yang baik. Sementara yang lain mungkin bergumul. Mereka tidak puas dengan kerajinan mereka ke gereja. Mereka terus mencari. Mereka terus menanti lawatan dari Tuhan. Sebagian adalah Kristen KTP. Sebagian mungkin orang-orang yang kecewa dengan kekristenan. Mungkin mereka sedang bergumul untuk meninggalkan kekristenan. Ada juga yang tidak peduli terhadap kekristenan. Orang-orang Kristen yang agnostik. KTP-nya Kristen. Tapi mereka meragukan apakah Allah itu betul-betul ada. Dan itu mungkin muncul nanti dari diskusi-diskusi, dari sharing mereka, atau mereka mungkin muncul dari gestur tubuh mereka. Ketika ibadah, ketika worship bersama dalam kelompok kecil, kamu akan mulai menilai mereka. Kamu akan mulai mengenali mereka. Kamu harus ingat bahwa
problem yang utama dari mereka adalah dosa. Sehingga mereka perlu untuk mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Dan kalau mereka mengalami itu, maka mereka akan merespons terhadap Injil. Sekali lagi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, teman-teman, kenapa ya jalan keselamatan di dalam Alkitab itu terlalu sempit? Kenapa Yesus bilang cuma ada pintu yang sempit, jalannya pun sempit, sedikit orang yang masuk ke situ. Susah jalannya. Sementara ada banyak orang yang memilih jalan atau pintu yang lebar. Rame, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Karena memang pada dasarnya keselamatan itu hanya oleh iman kepada Yesus. Dan dalam hal ini kita mesti menolak pluralisme atau semangat yang menyatakan bahwa semua agama itu baik. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Semua agama menyelamatkan. Kita mesti tolak itu. Dalam hal ini kita mesti eksklusif bahwa satu-satunya jalan keselamatan hanya Yesus. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau kita melihat ya dari Perjanjian Lama, ya ini review sedikit, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan bicara tentang dosa, ada 3 jenis dosa. Original sin atau dosa asal, kita harus dibebaskan dari dosa asal. Kenapa? Selama kita masih dibelenggu oleh dosa asal, maka kita akan terus melahirkan actual sin. Dosa-dosa aktual. Kita tidak bisa bebas dari dosa. Kenapa? Karena kita adalah makhluk berdosa. Kita nggak bisa bebas dari pornografi. Nggak bisa bebas dari bohong, nyontek. Nggak bisa bebas dari kecurangan. Nggak bisa bebas dari dosa-dosa dalam batin. Marah, dengki, benci, dendam, dan sebagainya. Kenapa? Karena original sin. Dan jangan lupa ada jenis dosa yang ketiga. Inevitable sin. Yaitu dosa yang tidak disadari. Mungkin kamu berasal dari keluarga yang harmonis. Tapi ada juga di antara kamu yang berasal dari keluarga yang, mohon maaf, tidak harmonis. Yang orang tuamu, maaf, orang tuamu itu abusive. Yang selalu melukai kalau berbicara. Yang papamu selalu pukulin mama. Pukulin anak-anak. Selingkuh. Berzinah nggak karu-karuan. Lalu kamu tumbuh menjadi seorang remaja atau pemuda yang mistrust, yang tidak punya rasa percaya, yang bertumbuh tanpa punya rasa peduli terhadap orang lain. Lalu kamu mendengar berita firman Tuhan untuk mengasihi sesama. Bisa? Mustahil. Kenapa? Karena kamu butuh dikasihi. Kamu miskin dikasihi. Maka kamu tidak mungkin bisa mengasihi. Nah, itu yang dimaksud inevitable sin. Kenapa kamu sulit untuk mengampuni? Kenapa kamu sulit untuk berteman? Kenapa kamu sulit untuk memulai pembicaraan dengan orang-orang baru? Mungkin karena inevitable sin sudah hadir di sana. Nah, waktu kita nggak banyak untuk bisa membahas itu, tetapi yang saya maksud adalah kita belajar dari pemberitaan Perjanjian Lama, dosa itu sudah masuk ke dalam dunia dan sudah menguasai semua orang sehingga kita pun juga dikuasai oleh maut. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Allah yang Maha Adil yang memberikan hukuman atau kebinasaan kepada para pendosa adalah Allah yang Maha Kasih.
Sehingga Allah itu pun mengutus Yesus Kristus yang adalah anaknya. Nah, saya mesti jelaskan sedikit. Istilah anak Allah itu bukan berarti Allah itu punya anak. Karena Allah itu satu. Hakikatnya atau esensinya adalah satu. Tetapi Allah itu memperkenalkan diri dalam 3 pribadi yang masing-masing berbeda. Allah yang menciptakan, yang disebut sebagai Bapa, lalu yang pertama kali keluar dari Allah, yaitu firman, maka disebut sebagai anak Allah. Dikatakan the firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari Allah adalah firman. Maka disebut sebagai anak Allah. Dan Allah Roh Kudus yang memberikan kehidupan dan mengaplikasikan keselamatan yang dikerjakan oleh Allah anak itu dalam kehidupan orang percaya. Nah, Allah itu bekerja di dalam sejarah keselamatan untuk menyelamatkan kamu dan saya. Bapa itu telah merencanakan keselamatan. Dan anak telah menggenapi keselamatan itu dengan mati di kayu salib bagi kita. Dan Allah Roh Kudus menerapkan keselamatan itu di dalam diri kamu dan saya, sehingga kamu dan saya bisa berespons terhadap Injil. Kita bisa mengaku percaya kepada Yesus dengan hati dan mulut. Dan ada ritual-ritual di gereja. Kamu ikut katekesasi, lalu kamu dibaptis, atau kamu ikut KKR, ada calling, kamu bisa ngangkat tangan, dan sebagainya. Sehingga kamu dan saya di dalam keselamatan yang sudah diterapkan Roh Kudus dalam diri kita memperoleh anugerah. Nah, bicara tentang anugerah, teman-teman, saya akan akhiri di sini. Ya, mohon maaf ini sudah turun hujan lebat di sini, hujan berkat ya. Setelah beberapa hari panas ya, jadi mungkin agak-agak terdistraksi begitu ya. Tapi saya mencoba untuk menceritakan dengan jelas gitu apa yang saya sudah persiapkan. Nah, bicara tentang anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita, teman-teman, itu ada 3. Nah, tetapi saya cepetin aja ya teman-teman ya. Ada 3 anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang pertama adalah gracia. Anugerah keselamatan yang pertama adalah gracia. Dan kita mesti mengalami ini dulu, teman-teman. Apa itu gracia? Gracia adalah inisiatif Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, dan dia akan melanjutkannya sampai pada hari Yesus Kristus. Jadi kalau kamu bisa mengenal Yesus, kamu bisa membaca Alkitab, memahami, lalu kamu bisa melakukannya di dalam hidupmu, itu adalah gracia. Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Bahkan Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kamu mau meninggalkan dosa, kalau kamu mau berespons terhadap anugerah keselamatan, menjalani hidup baru, bahkan kamu hidup di dalam pekerjaan baik. Sebagian di antara kamu mempersembahkan karunia-Nya untuk menjadi WL, menjadi pemusik, menolong jemaat dalam beribadah. Sebagian di antara kamu menjadi pengurus yang cakap. Sebagian di antara kamu menjadi pengajar, menjadi guru, menjadi pemimpin rohani atau kita sebut sebagai PKK. Itu adalah gracia Allah yang telah mengerjakan di dalam kamu. Dan itulah yang dialami Paulus. Waktu dia sebelum bertobat, dia adalah pembunuh. Dia adalah penganiaya orang Kristen. Tapi Tuhan berinisiatif. Dia menemui Paulus di tengah jalan, dan Paulus akhirnya bertobat dan akhirnya menyerahkan hidup bagi Kristus. Nah, teman-teman, ini adalah gracia.
Tetapi gracia ini tidak tergantung, teman-teman, dari diri kita. Juga tidak tergantung dari respons kita. Kenapa? Karena kita bukan Paulus. Kamu dan saya tidak pernah berjumpa dengan Kristus. Tidak pernah melihat cahaya. Tidak punya pengalaman seperti Musa. Bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Gracia itu tidak tergantung dari itu. Gracia itu bergantung betul-betul dari Allah. Ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua, teman-teman, kamu perlu memiliki notisia. Apa itu notisia? Notisia itu adalah keinginan atau anugerah untuk kamu ingin mengenal Allah. Kamu ingin untuk makin mengenal Kristus. Saya bicara tentang notisia, teman-teman. Mungkin kamu ingat jemaat Berea dalam Kisah 15. Mereka yang sudah menerima Injil, mereka rindu sekali untuk makin dalam memikirkan, memahami, dan melakukan Injil. Itu jemaat Berea. Mereka terus PA, mereka terus menyelidiki firman Tuhan. Nah, keselamatan itu bergantung pada anugerah Allah yang kita respons. Nah, misalnya seorang yang bernama James Fowler itu pernah mengatakan bahwa manusia itu bisa dibedakan dengan struktur jiwanya. Nah, ini istilah psikologi. Teman-teman psikologi mungkin lebih bisa mengerti akan hal ini ya. Misalnya James Fowler itu mengatakan bahwa ada 7 level pertumbuhan iman. Nah, level yang pertama kamu lihat yang paling bawah itu, yang primal ya, itu disebut undifferentiated faith. Nah, kalau kita bicara tentang keyakinan yang kokoh, itu ada di mana? Nah, ini yang paling dasar, teman-teman. Undifferentiated faith. Ini level yang paling rendah. Kalau kamu ada di level ini, kamu nggak ngerti ngapain kamu Kristen, ngapain kamu datang ke gereja. Walaupun kamu ada di gereja, walaupun kamu ikut ibadah online, tapi kamu sambil buka yang lain. Kamu mungkin ngelihatnya status IG atau WhatsApp atau dan sebagainya. Tapi kamu tetap ada di sini misalnya. Dalam PJ online misalnya. Atau di ibadah online. Kenapa? Karena kamu tidak bisa membedakan iman yang benar, iman yang sejati seperti apa. Jadi khotbah saya ini kamu pasti akan nggak ngerti. Nah, kalau levelnya lebih baik lagi, teman-teman, itu disebut intuitive projective faith. Itu orang Kristen yang punya intuisi. Nah, sekarang dia punya feeling, ya. Jadi dia tahu kenapa dia datang ke gereja. Ya karena dia seneng musiknya. Dia suka lagu-lagunya. Tadi saya suka banget tuh lagu yang sebelumnya yang MC-nya nyanyiin tuh bagusnya minta ampun. Nah, orang-orang yang seperti ini cuma mentok sampai di situ. Nanti kalau ditanya, kamu kenapa ikut kelompok kecil? Ya, saya seneng aja. Karena bisa sharing. Nah, saya seneng aja ikut kelompok kecil karena pacar saya juga ikut kelompok kecil. Dia TKK-nya cewek, saya TKK-nya cowok. Ya, sama-sama ikut kelompok kecil. Nah, kita perlu waspada. Orang-orang seperti ini belum tentu rindu baca Alkitab. Masuk bab 2 MHB saat teduh, bab 3 tentang doa, bab 4 tentang PA, ya dia belum tentu punya kerinduan akan itu. Nah, ini level yang kedua. Yang ketiga namanya mythical literal faith. Nah, orang ini udah oke, teman-teman. Dia punya kebutuhan. Saya perlu datang ke gereja. Saya perlu ikut kelompok kecil. Kenapa? Habis nanti siapa yang memberkati studi saya? Saya perlu datang ke gereja. Ya, nanti kalau saya pengen cari jodoh, siapa yang akan memberkati saya? Ya. Saya perlu ikut PJ rutin. Kenapa? Karena mama saya lagi sakit kanker.
Nanti kalau bukan saya yang berdoa, siapa lagi yang berdoa? Makanya orang-orang yang seperti ini, teman-teman, itu biasanya doanya itu cuma minta, 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 minta aja, teman-teman. Orang ini nggak pengen mengenal Tuhan. Nggak kepengen lebih dalam lagi mengenal siapa Yesus yang ajaib itu. Nah, ini level yang ketiga. Yang keempat, ya, atau stage 3, ya kan dari stage 0 ya. Tapi level yang keempat itu namanya synthetic conventional faith. Jadi orang ini sudah bisa mensinkronkan akan doktrin atau pengajaran dari PMK-nya atau dari gerejanya dalam hidupnya. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu mau jadi pemimpin kelompok kecil? Ya, karena saya diminta sama PMK. Karena prosedurnya begitu. Habis dari AKK, jadi PKK. Kenapa kamu percaya Allah Tritunggal? Ya, karena pendeta saya ngomongnya begitu. Nah, ini yang sudah lebih baik, teman-teman. Orang-orang seperti ini bisa jadi PKK, teman-teman. Bisa jadi guru sekolah minggu. Bisa jadi pengurus. Nah, stage yang kelima, ya, atau yang keempat, atau level yang kelima, itu disebut individuative reflective faith. Ingat tadi kita bicara tentang notisia. Notisia adalah kerinduan untuk makin mengenal Allah. Nah, di level inilah, teman-teman, ya, baru kamu dan saya bisa mengerti apa pentingnya mengenal Tuhan. Ketika kamu mendengarkan khotbah ini, mungkin kamu mikir, aduh ini ngomong apa ya, saya nggak ngerti. Tapi saya mau take it seriously. Saya mau catat beberapa hal yang saya nggak ngerti. Saya mau renungkan. Kenapa? Karena saya tahu yang lagi ngomong itu bukan orang itu. Tapi Tuhan yang telah menitipkan pesannya untuk disampaikan kepada saya. Jadi saya ingin renungkan, pikirkan. Saya ingin cari jawabannya. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Kenapa Tuhan sampaikan ini melalui orang itu? Nah, ini adalah level yang sudah sangat baik, teman-teman. Sehingga kalau kita sudah mengalami gracia, notisia, asensia. Nah, asensia itu ini bicara tentang kehidupan yang sudah mulai dikontrol oleh firman. Sudah mulai dikontrol oleh kuasa Tuhan. Sudah mulai peka. Jadi kalau level yang barusan kita lihat ya, sudah sampai di level individuatif reflektif. Maka orang-orang seperti inilah yang tidak malu lagi memberitakan Injil. Yang sudah punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Yang ketemu sama orang, lalu dia mulai menyapa. Lalu mulai mencari kesempatan dengan obrolan, pembicaraan. Apakah ada pintu? Apakah ada jembatan yang terbentang untuk memberitakan Injil? Sambil hatinya terus berdoa. Tuhan, apakah ini saatnya? Tuhan, apakah ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil kepadanya? Nah, jadi teman-teman, bicara tentang keyakinan yang kokoh di dalam Injil, itu harus dimulai dari 3 anugerah Allah ini. Kamu dan saya pernah mengalaminya. Nah, kalau bicara tentang metode-metode, teman-teman, ada begitu banyak ya. Misalnya Bill Bright, ini menyampaikan 4 hukum rohani. Nah, kalau kamu pelajari, gampang sekali teman-teman memberitakan Injil. Hukum pertama, sampaikan. Allah mengasihi kamu. Allah punya rencana yang indah bagi kamu. Hukum yang kedua, manusia penuh dengan dosa, terpisah dari Allah. Sehingga dia nggak tahu apapun rencana Allah yang dari hukum pertama tadi. Hukum yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mau terima nggak? Supaya kamu bisa diampuni dosamu, hukum yang kedua, dan supaya kamu bisa memahami rencana Allah bagi kamu, hukum yang pertama. Hukum yang keempat, terima Yesus. Maka kamu akan mengalaminya. Gampang, ya. Atau misalnya kita pakai evangelism explosion dari
James Kennedy, ya. Gampang sekali, ya. Kalau kamu memberitakan Injil, kamu sudah harus orang yang sudah lahir kembali, yang sudah diselamatkan. Dan kamu juga harus tahu step-step yang harus kamu bagikan kepada orang-orang yang kamu injili. Ini yang dikatakan oleh James Kennedy. Saya bicara tentang penginjilan itu nggak lagi ngomong tentang uh, cara atau metode, tetapi bicara tentang keyakinan yang kokoh atau tidak malu dalam memberitakan Injil. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana, teman-teman? Nanti di dalam kelompok-kelompok kecil yang akan kamu pimpin, dalam setiap pertemuan, dalam tiap-tiap interaksi, ya tentu kamu akan mengenali apakah kakak kamu sudah menerima Injil. Sudahkah hidup mereka diubahkan oleh Injil? Sudahkah mereka didamaikan dengan Allah? Statement apa yang keluar dari sharing-sharing mereka? Allah baik kepadaku atau Allah jahat kepadaku? Allah mengasihiku atau Allah tidak adil kepadaku? Aku benci kepada Allah atau aku mengasihi Allah? Statement itu akan menolong kita untuk peka apa yang harus kita beritakan kepada mereka. Masuk dalam kelompok kecil belum tentu dia orang yang sudah diselamatkan. Kita lihat contohnya misalnya Yudas. Dia sudah masuk dalam bilangan 12 rasul. Orang terdekat Yesus. Tetapi memilih untuk terhilang. Kita mendengar tentang Demas. Yang tadinya adalah rekan sekerja Paulus. Tapi telah meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena cintanya kepada dunia. Nah, orang-orang seperti ini ada di dalam kelompok-kelompok kecil kita. Apakah kita memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil? Sehingga keyakinan yang kokoh itulah yang menolong kita untuk habis-habisan, jor-joran, untuk mengajar mereka, menjadi teladan bagi mereka, menjadi sahabat bagi mereka, menjadi pendamping gembala yang baik bagi mereka. Jadi teman-teman, saya tidak mau ngomong tentang metode atau tentang cara, ya, tidak mau ngomong banyak tentang contoh-contoh cerita, ya. Tetapi kalau kamu ingin membangun satu pemuridan yang solid, yang kokoh, mulailah dari Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik bahwa Allah mengasihi manusia berdosa melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit, menyelamatkan manusia berdosa, mendamaikan mereka dengan Allah, dan memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Berita yang indah. Mengapa kita simpan untuk diri kita sendiri? Mengapa lidah ini keluh untuk menyampaikannya? Dan saya mesti mengatakan bahwa penginjilan adalah dasar dari pemuridan. Penginjilan adalah pintu masuk bagi penginjilan yang sejati. Saya kok lebih senang ya kalau saya memimpin kelompok kecil atau orang-orang yang memang saya dekati dari awal, saya injili sejak awal, dan mereka menerima Kristus oleh karena penginjilan saya. Lalu langkah kedua adalah memuridkan mereka untuk mereka makin serupa dengan Kristus. Hidupnya diubahkan oleh Kristus. Dan mereka kelak akan mengulangi proses yang sama pada orang-orang yang mereka injili dan muridkan kembali. Saya lebih suka begitu daripada saya dipanggil pengurus. Riko, sini Riko. Sini. Kamu pegang 4 orang ya. Namanya A, B, C, D. Waktumu 2 tahun. Muridkan mereka, targetnya mereka semua menjadi PKK. Bermultiplikasi. Sehingga UP makin banyak dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa yang mengenal Kristus. Saya nggak begitu serak yang ini. Saya lebih suka cara yang pertama. Nah, kamu bagaimana?
Oke teman-teman, sorry saya udah kepanjangan ngomong ya. Besok kita akan ngomongin tentang intensionalitas ya, kesengajaan di dalam dalam penginjilan. Nanti ada PA juga. Nanti sampai di hari terakhir ada pengutusan. Saya rindu teman-teman boleh terus menggumul, memang panggil saya menjadi pembuat murid. Apa yang meyakinkan saya? Semoga yang meyakinkan kamu adalah Injil yang kokoh, yang teguh, yang berkuasa menyelamatkan mereka yang percaya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, anugerah-Mu juga yang memberikan kepada kami satu kerinduan untuk makin mengenal Tuhan. Sehingga kami sampai hari ini tidak sama lagi dari titik awal pertobatan kami. Kami makin mengenal Tuhan, kami makin serius ikut Tuhan, kami makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami makin peka terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, oleh karena kami memiliki keyakinan yang kokoh. Kami tidak malu karena Injil. Kami punya rasa berhutang terhadap Injil. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami menjadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil yang efektif, oleh karena kami memiliki dasar yang kokoh ini. Makasih Tuhan untuk pengurus yang boleh memikirkan, merencanakan, mendoakan, dan juga menyelenggarakan training ini untuk memperlengkapi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh terus-menerus diperlengkapi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang sejati. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Saya Bang kembalikan Riko. kepada MC. Tuhan berkati. Terima kasih Bang Riko untuk firman Tuhannya tadi memberkati. Biarlah kita bisa lebih lagi beriman di dalam Tuhan, biarlah kita lebih erat lagi dalam Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan meresponi kegiatan kita hari ini, dan kita akan menyanyikan layakan kami beritakan kebenaran. Mereka kau tergerak kebenarannya dan Tuhan mereka.
Ya Tuhan, izinkan kami untuk boleh memiliki mata hati seperti Kristus yang melihat banyak orang yang terlantar, mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tiada gembala. Dan izinkan kami Tuhan untuk boleh menanggapi doa Yesus yang mengatakan bahwa ladang begitu luas, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada para empunya, kepada yang empunya tuayan, untuk mengirimkan orang yang banyak untuk menuai ladang ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi penuai-penuai yang bekerja di ladang Tuhan yang luas ini, untuk menghasilkan penuai-penuai berikutnya dengan cara memuridkan mereka dan berikan kepada kami belas kasihan Kristus. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari pertama ini, biarlah kami terus boleh dikuasai oleh kasih Kristus dan kami boleh terus berdiri di atas Injil sebagai dasar yang kokoh, yang kami tidak perlu merasa malu untuk memberitakannya kepada mereka yang Tuhan percayakan kepada kami. Makasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami. Pakailah seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.